tapi hatinya nggak rela. Ada yang begitu. Ini mah pasrah rela, yakin apa yang ditetapkan oleh Nabi SAW itu terbaik untuk dirinya dunia dan akhirat. Dalam surah An-Nur 51, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Hanyalah ucapan orang-orang mukmin bila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menetapkan hukum di antara mereka, mereka hanya berkata, kami dengar, kami taat, siap. Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Ketika ada perselisihan antara dia dengan orang lain, sampai deadlock, nggak ada kata sepakat, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah menyatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billah wal yaumil akhir. Ya, bukti iman kepada Allah dan hari akhir, bila ada perselisihan kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau menyimpang ngeyel suraya, ngotot suratot, kekeh petekeh kepada pendapatnya, walaupun menyimpang dari ketetapan Nabi SAW, ancamannya azab. Allah berfirman dalam An-Nur ayat 63, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah takut orang-orang yang menyimpang dari perintah Nabi itu, bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Fitnah ditimpakan di dunia, azab yang pedih ditimpakan di akhirat. Apa fitnah di sini? Kata Imam Ahmad At-Tadri, mal fitnah, tahu nggak kamu? Apakah fitnah yang dimaksud dalam ayat ini? Al fitnatu asyirku. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ay yaqa fi qalbi syai'un min az-zayg fayahlik. Fitnah yang di sini maksudnya adalah syirik. Mungkin saja apabila seseorang menolak sebagian dari ucapan Nabi SAW, nanti akan muncul dalam hatinya sebuah penyimpangan, lalu binasa karena penyimpangan tersebut. Ya. Jadi yang kedua, ilmu yang kedua, mengenal Nabi Muhammad SAW dengan pengenalan semendalam mungkin, sehingga kita tunduk patuh kepada ketetapan yang beliau bawa, berpegang teguh kepada sunnahnya. Memangnya kalau tahu mengenal Nabi ada gitu efeknya? Gede. Beberapa tahun lalu, kira-kira tahun sabarahannya, 2007 gitu, 2008 atau 2009, 2010 sekitar lah. Muncul sebuah film yang dibikin oleh orang kafir, judulnya Fitnah. Isinya apa? Mengolok-olok Nabi SAW. Film itu menggambarkan ada sosok namanya Muhammad, punya seorang pembisik namanya Jibril, dua-duanya digambarkan bodoh dan seterusnya. Pokoknya menghina. Apa akibatnya? Orang Muslim marah besar. Sampai orang ini dikejar-kejar mau dibunuh. Apa akibatnya setelah orang ini dibunuh? Itu seorang pemuda, orang Maroko, tapi tidak. Itu dia memburu orang ini, disembelih oleh polisi, dia diancam, mau ditembak. Dia berharap ditembak, mati syahid di sana. Tapi setelah disembelih ternyata dia tidak ditembak, tidak dibunuh, ditangkap, disidang. Ketika ditanya, kamu menyesal? Tidak, saya tidak menyesal.
Tidak, saya tidak menyesal. Kalau saya bebas, saya akan bunuh lagi si fulan. Pokoknya itu kan kebebasan berekspresi. Kalau nggak setuju, ya bikin tandingannya, kan gitu hukum mereka. Akhirnya wah, masjid-masjid dihancurkan, kaum muslimin dipojokkan, orang yang berhijab, wah macam-macam. Tapi muncul sesuatu yang positif. Orang kafir jadi kaget, aneh. Kenapa sih orang Islam kalau nabinya dihina semarah itu gitu? Penasaran mereka. Lalu mencari sosok Nabi SAW dalam buku-buku. Dicari buku-buku biografi Nabi SAW, dibaca. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah, Sunan Imam At-Tirmidzi. Itu banyak diterjemahkan, termasuk ke dalam bahasa Inggris. Mereka baca. Ada buku juga karangan seorang orientalis. Siapa? Michael Hart. Tentang Muhammad Haikal, Hussein Haikal. Tentang biografi Nabi SAW beserta analisa sang penulis terhadap beberapa kejadian yang terjadi di zaman Nabi SAW. Semuanya itu bernilai positif, berisi sanjungan terhadap kemuliaan akhlak Nabi SAW. Orang kafir itu nggak bisa menyembunyikan kekaguman mereka kepada Nabi SAW dalam kasus ketika Ibrahim putranya wafat. Usianya 11 bulan, lagi kembang buruan, lucu-lucunya gitu, mati. Sedih beliau sampai nangis. Ketika sedih itu terjadi gerhana matahari total. Gelap. Orang kemudian mengaitkan kematian Ibrahim dengan kesedihan Nabi SAW dengan kejadian itu. Para sahabat meyakini hebatnya Nabi SAW ketika beliau bersedih, alam pun turut bersedih. Dalam bentuk apa? Gerhana matahari total, kan gelap. Karena matahari tertutup secara total oleh bulan. Orang-orang menyatakan ini kehebatan Nabi SAW. Apa yang terjadi? Beliau membantah semua itu. Padahal itu bisa mengangkat wibawa keagungan beliau di mata umat, kan ya? Ini kesempatan. Kalau orang gila hormat, banyak tuh yang aku turunannya yang menceritakan bisa terbang, bisa kayak Superman menembus atap, bisa memadamkan api neraka, bisa mengusir munkar nakir. Saking hebatnya. Dan hebatnya itu dalam rangka apa? Agar dirinya diagungkan oleh para pengikutnya. Konyol. Nabi SAW tidak begitu. Beliau membantah. Sungguhnya matahari dan bulan dua di antara ayat-ayat Allah. Mereka tidaklah gerhana karena kematian seorang atau kelahiran seseorang. Kalau kalian melihat mereka gerhana, maka sholatlah, takbir, gitu kan? Dibantah, nggak ada kaitan. Dan kejadian ini mengundang decak kagum orang-orang kafir. Beliau objektif, tidak mau diagungkan. Beliau menjelaskan yang sebenarnya, walaupun itu bisa mengangkat keagungan dirinya, tapi nggak berkaitan. Dan ini membantah kelompok orang-orang yang melakukan ilmu cocolok kompor, cocoklogi, cocoklogi kan dicocok-cocokkan antara dua hal yang sebenarnya tidak cocok ya. Seperti barusan, wafatnya Ibrahim kebetulan atau takdir Allah? Takdir. Gerhana itu kebetulan atau takdir Allah? Takdir. Pas jadi kejadiannya bareng itu kebetulan enggak? Dua-duanya takdir Allah. Tapi berkaitan enggak? Enggak ada kaitan. Oleh Nabi dibantah. Itu batilnya ilmu cocolok apa tadi? Cocolok kompor. Cocoklogi. Jangan dicocok-cocokkan dua hal yang tidak berkaitan.